黑暗放逐。我有说，你们可以。之力！前辈，我族也还。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sebelum kita melanjutkan Lord Ling Feng, Mimin pengen kasih kalian pengumuman dulu. Nah, banyak kan dari kalian yang komen kenapa BTTH atau Abang Oyen tuh nggak dilanjutin, Me? Mana nih si Abang Oyen? Kok BTTH nggak upload lagi? Oke, Mimin jelaskan sedikit. Jadi gini guys, BTTH sebenarnya Tonghua yang sangat bagus dan seru. Mimin juga suka. Bahkan penontonnya juga banyak suka. Nah tetapi nih, masalahnya Mimin udah ditegur sama YouTube, dimarahin gak boleh upload guys, atau channel Mimin bakalan hilang. Mimin digituin, ya otomatis takut dong. Jadi Mimin gak bisa mau-upload lagi seperti itu. Jadi sangat berisiko lah kalau semisal Mimin memaksa ingin tetap ngupload tetapi ancamannya channelnya itu mau hilang. Nah tetapi guys, Mimin Kobe memiliki ide lain. Gimana kalau Mimin upload di channel satu lagi, yaitu di channel The Stories yang sudah kalian follow. Mungkin untuk sementara di situ dulu kali ya. Gimana? Coba komen di bawah. Mimin taruh link channelnya di deskripsi ya, atau di link komen. Kalian subrek aja guys. Nanti mungkin di sana akan Mimin update BTTH. Oke nggak? Kalau oke, komen di bawah dan subrek ya. Hehe. Oke, kita bakal masuk ke part 261 Wan Jie Tujun. Dimana di part hari ini kita semua bakal melihat Lord kita Ling Feng melawan dua leluhur agung dari dua klan besar. Setelah lama pingsan, akhirnya Lord kita beraksi melawan leluhur Wang dan leluhur Yin. Ya, kita lihat saja sekuat apa mereka guys. Jujurnya pasti nggak ada gunanya di hadapan Lord kita ya kan. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Kemunculan Ling Feng dengan kekuatannya begitu besar membuat leluhur Wang dan Yun sampai terkejut. Tetapi ini masih jauh dari kata selesai. Ling Feng menggunakan kekuatan pengasingan kegelapan. Mutiara hitam emas membentuk lubang hitam raksasa yang menghisap apa saja yang berada di dekatnya. Sampai mutiara petir milik leluhur Yun pun ikut terhisap ke dalam guys. Tapi dia menggunakan segala cara untuk mengambilnya kembali dan itu berhasil. Setelah diambil, mereka pun segera kabur dari sana. Tetapi apakah ada yang boleh pergi? Kata Ling Feng. Segera dia menggunakan kekuatan mutiara emasnya untuk menekan mereka semua. Tidak ada yang bisa kabur, terjebak dan tertekan. Bahkan Ling Feng hanya dengan satu hentakan kaki memperkuat tekanan di sana sampai para leluhur itu berlutut. Tekanan ini sebanding dengan praktisi di tingkat 9 Void God. Tentu mereka bingung siapakah Ling Feng dan kenapa dia harus ikut campur ke dalam masalah mereka. Ling Feng menjawab, justru kalian duluanlah yang ingin menghabisi burung peliharaanku. Nah lo. Dari situ jugalah ketahuan kalau Xiao Tian merupakan peliharaannya si Ling Feng. Memang ya, tuannya Xiao Tian memang sekuat dengan cerita yang dikatakan sama si pangeran ketiga, kata sang putri Qi dan pelayannya. Xiao Tian segera muncul dan merengek kepada tuannya Ling Feng. Tolong balaskan dendamku tuan. Wanita tua itu sempat ingin menyambar aku dengan petir sampai ingin meninggal. Leluhur Wang masih berusaha menjelaskan. Ini semua cumalah salah paham dan dia akan memberikan kompensasi yang cukup. Tetapi bagi Ling Feng, mereka yang berniat membantai orang lain, itu maka harus siap dibantai balik. Serangan pun dilancarkan, leluhur Wang masih mencoba melawan dengan mengaktifkan garis keturunan singanya. Singa raksasa beradu dengan pedang Ling Feng dan tuar.
Perlahan sang singa retak dan tidak butuh waktu lama, hancur lebur berkeping-keping. 直立！ Leluhur Wang mencoba kabur tetapi Ling Feng melancarkan serangan teratai api penggerak semesta. Membawa Leluhur Wang tidak ada pilihan selain bertahan menggunakan teknik kekosongan penghancur. Tetapi ujung-ujungnya tangan raksasa kekosongannya itu dihancurkan oleh teratai api Ling Feng. Leluhur Wang pun terjebak di antara kedua teratai. Tidak bisa kabur sama sekali. Kedua teratai pun Ling Feng gabungkan guys, atas dan bawah menekan tubuh Leluhur Wang dan Tuar. Ledakan super besar pun terjadi, membuat tubuhnya milik Leluhur Wang itu hancur lebur. Setidaknya dia meninggalkan beberapa ramuan obat, walaupun bagi Ling Feng ini obat tingkat rendah dan miskin katanya. Hahaha. Kematian Leluhur Wang menjadi pukulan besar bagi klan singa. Leluhur Rongrong aja guys, sampai memperingatkan orang-orang di klannya agar jangan pernah menyinggung Ling Feng. Karena melihat kekuatannya begitu dahsyat, kita tuh cuma ibaratkan semut di hadapan dia. Putri Qi terpesona melihat ketampanannya, kehebatan bahkan kemantapan Ling Feng. Nah kan, boleh suka nih, bahaya nih guys. 妖域的虚神真穷。 Leluhur Yun terus memohon dan berjanji asalkan dia diampuni, dia bersedia menjadi sapi atau kudanya Ling Feng. Dalam artian menjadi pelayannya gitu guys. Dia bakal mengakui di klannya ada obat ilahi dan beberapa harta bagus. Semua bisa diberikan kepada Lord kita Ling Feng. Untuk sekarang dia membawakan cincin penyimpanan yang di dalamnya itu berisikan obat serta bahan-bahan tingkat dewa. Sisanya masih ada di klan, tapi masih belum cukup. Leluhur Yun pun memberikan harta mutiara petir dari klannya. Nah baru deh guys, si Ling Feng terima itu semua. Hehe. Lumayan ya kan, mutiara tingkat 8 Void God. Dengan ini, hidup Leluhur Yun pun diampuni. Setelah itu, Ling Feng pun menghampiri Leluhur Rongrong dan penguasa Qi. Mereka langsung menyatakan terima kasih. Setidaknya ini adalah bagian dari balas budinya Ling Feng. Karena kan mereka juga sudah memberikan obat kepada dia ketika dia masih pingsan. Sebagai tanda terima kasih tambahan, Ling Feng memberikan harta mutiara yang sudah dihapus tanda jiwanya. Jadi bisa digunakan Putri Qi Qingyu sehabis ini. Harta tingkat Void God dikasih begitu aja, membuat banyak orang merasa iri apalagi Leluhur Yun. Putri Qi awalnya nggak mau terima guys, karena kan harta ini terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu berharga buat dia. Tetapi tenang saja, ini merupakan bagian balas kebaikan hati Putri Qi yang sudah membantu dia. Apalagi Xiao Tian terus menghasut untuk ambil aja, karena tuanku memiliki banyak harta tingkat dewa. Memberikan satu bukanlah masalah sama sekali. Ya, karena udah dipaksa seperti itu, Putri Qi hanya bisa menerimanya dan menyatakan terima kasih. Hehe. Awas nih, makin jatuh hati pula sama Lord kita. Tak hanya itu, semangat sejati leluhur klan singa juga Ling Feng ambil dan dia berikan kepada penguasa Qi. Setidaknya itu menggantikan semangat sejati leluhur miliknya yang sudah habis. Setelah itu, Ling Feng menyuruh Leluhur Yun dan para bawahannya untuk kembali ke klan, mengambilkan harta-harta serta obat dewa. Berani bertindak aneh-aneh dan melanggar aturan, gak bakal segan-segan Ling Feng habisi nanti. Klan singa mengaku memiliki beberapa obat dewa juga, jadi bakal dia ambil untuk Ling Feng nanti. Kalau nggak kayak gitu, mereka juga bisa dihabisi guys. Haha. 前辈，我族也还 Singkat cerita, Ling Feng dibawa pergi ke area terlarang klan Qingluan. Di sini ada yang namanya pohon buah jiwa surgawi. Bunga jiwa yang ada di sana sangatlah kuat guys. Sangat bagus untuk Ling Feng berlatih di sana juga. Kebetulan juga tubuh jiwanya Ling Feng belum pulih. Jadi bisa berlatih sekalian memulihkan diri di sana. Tempatnya sangat bagus kelihatannya.
Pohon jiwa surgawi berbuah setiap 300 tahun sekali. Tetapi sayangnya, ini bukanlah tahun di mana sang pohon berbuah. Putri Qi dan pelayannya diperintahkan untuk menjaga Ling Feng. Sementara yang lainnya segera pamit pergi dari sana. Setelah merasa aman dan memantau sekitarnya, Ling Feng pun memulai penyerapan energi. Sungguh penuh dengan energi yang kaya raya. Xiao Tian juga gak mau ketinggalan dong. Sangat sia-sia kalau dibiarkan begitu saja ya kan. Dia langsung duduk berkultivasi. Tapi duduknya itu udah kayak duduk manusia guys. Posisinya lucu banget nih. Latihan pun terus dilakukan. Penyerapan energi berlangsung begitu lama. Sampai pada akhirnya keluar. Ling Feng mau menerobos dan menyebabkan bencana surgawi. Waduh. Petir pun menyambar ke sana kemari, langit juga berubah menjadi badai. Ling Feng mengeluarkan tubuh jiwanya, membuat semua orang kaget. Kayak gini nih guys, kalau orang kuat mau menerobos. Semakin tinggi ranah maka semakin sulit pula buat menerobos. Dan biasanya mengalami yang namanya kesengsaraan surgawi. Tapi kalau sekalinya berhasil melewati bencana surgawi ini, gak cuma menerobos ranah guys, tapi kekuatan dari segala aspek itu juga meningkat drastis. Sebagai contoh, fisik, jiwa, dan bahkan sihir itu semua meningkat. Mantap. Nah, pertanyaannya, apalagi yang bakal terjadi setelah Ling Feng sembuh dan pergi dari sini? Apakah dia bakal menghampiri klannya Xiao Tian dan menemui ayahnya yaitu Kaisar Peng? Langsung saja buat spoiler part 262 Wan Jie Tujun. Nanti kita semua bakal melihat Ling Feng dihampiri oleh kedua pemimpin dari dua klan yang dituduhkan tadi guys. Mereka datang untuk menyerahkan harta dan obat-obat dewa. Dengan rasa penuh ketakutan, mereka memberikan hormat kepada Ling Feng. Setelah semua urusan selesai, Ling Feng membiarkan mereka pergi. Nah, tetapi penguasa Qi melihat Ling Feng yang tidak terkalahkan di usia muda, sehingga dia menawarkan, apakah Ling Feng tertarik menjelajahi tempat warisan Dewa Sejati? Oh, itu tempat yang bisa dibuka dengan kunci Dewa Sejati milik Putri Qi. Tentu Ling Feng tertarik. Dia pun memutuskan 3 hari kemudian akan pergi ke sana. Wah, dapat harta apa di dalam sana guys? Hehe, harta macam apa ya? Selesai dulu buat part 261 Wan Jie Tujun. Kita bakal update lagi untuk toa 1 ini. Yes, Lord Ling Feng cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.